ini bermula dari suksesnya peluncuran bisnis terbaru dari tiga sahabat. Bisnis ini adalah salah satu bisnis yang menunjukkan produk terbaru masa kini. Dan dari produk mereka, banyak di antara kalangan investor yang ingin bekerja sama dengan mereka. Dikarenakan suksesnya peluncuran awal produk tersebut, guys, tahu nggak sih? Tebak apa? Penjualan kita, tebak udah berapa sekarang? 50. Salah sih, udah hampir 100% nih. Keren banget gitu, perasaan baru kemarin juga. Ini juga gak hanya kita berdua aja, tapi kalian berdua lah. yeah, of course. Waktu kita cuma modal. Ya tentu. Siapa itu? Silakan masuk. Selamat pagi, saya Karina dari perusahaan Prima Group. Utusan dari Pak Kinan untuk bekerja sama untuk kalian. Lalu selain itu urusan Anda kemari? Ya, setelah kami melihat produk kalian, Pak Kinan berminat untuk berinvestasi di perusahaan ini. Dan setelah berdiskusi, Pak Kinan meminta setengah saham dari kalian untuk diberikan kepada perusahaan kami. Sebelumnya mohon maaf, tapi untuk harga yang segitu itu masih belum bisa terima karena itu sangat tinggi sekali. Mengapa tidak? Jika begitu, boleh saya lihat dulu kan? Maaf, sepertinya kami akan menolaknya karena memang meskipun itu benefitnya sangat besar, nantinya kita juga yang akan mengalami penurunan dari segi perusahaan ataupun produknya. Kalian ini masih terbilang perusahaan kecil yang berani menolak perusahaan kita. Mohon maaf sebelumnya. Tapi kalau permintaan bapak Kinan sebesar itu sama saja kami menyerahkan kekuasaan kami kepada perusahaan Prima Group sepenuhnya. Jadi kalau itu membuat kami kehilangan penuh atas perusahaan kami mohon maaf, kami akan menolaknya. Dan sekali kalian menolak perusahaan kita, padahal perusahaan kita sudah terkenal di pasar besar. Memang perusahaan kalian sangat besar, tapi jika kalian sangat besar, mengapa Anda harus meminta kepada grup yang katanya kalian hanya perusahaan kecil seperti ini? Kerjasama ini sangat bagus untuk kalian. PT Relapan ini akan semakin berkembang kalau kalian mau bergabung bersama perusahaan Prima Group. Tapi sesuai dengan yang Anda lihat, kami akan menolaknya. Karena memang persyaratannya itu memang sangat giat ya, tapi juga nanti kekurangan itu sendiri akan kita rasakan. Pihak kami menawarkan ini hanya sekali. Kalian sangat rugi untuk menolaknya. Tapi dengan tegas kami dan silakan itu kondisi. Tanpa diduga, ternyata ada tamu yang masuk di sana. Dia adalah Vanya, seorang sekretaris yang dikirim dari perusahaan besar di kota. Siapa lagi kalau bukan Prima Group? Itu bukannya perusahaan besar nggak sih dari Prima Group? Tapi kenapa kalian tolak? Untuk gede tahu? Iya, apa sih kejadiannya? Gimana ya menerimanya? Mereka minta beli sama baru, tapi benefitnya mereka dapat nantinya akan lebih gede daripada kita. Mereka mau ya minimal ya sahamnya itu lebih gede dari kita. Make sense gak? Tapi keuntungannya ya, tapi tetap bukan itu sih. Enggak. Kan tahu jadinya itu mereka minta sebagian besar dari saham kita. Aku nggak bagus nanti kalau sudah sampai konfirmasi. Jadi ya kita apa ya?
Ya kita cuma dapat benefit yang awalnya mereka kasih itu, ya memang harganya menggiurkan ya, memang kerjasamanya itu menggiurkan, tapi itu cuma kita rasain di awal. Emang gak masuk akal, gimana gak kita tolak coba? Cari makan yuk. Daripada kita tegang di sini. Ini cari makan. Bakso yuk. Yaudah, yuk. Perusahaan besar itu adalah PT Prima Group milik Pak Gina, dan mereka tertarik bekerja sama dengan PT Relba milik Grea, Kalea, Zeva, dan Meli. Permisi Pak, ini berkasnya. Baik, terima kasih. Tunggu Pak ya, sekarang. Baik Pak, ada apa? Gini, bagaimana masa perusahaan kecil seperti mereka, PT Relva menolak perusahaan seperti kita? Perusahaan besar seperti kita kan juga punya relasi internasional sangat banyak, dan perusahaan kita terbesar nomor 1 di Indonesia. Begini, saya punya tugas untuk kamu. Gerakan tim IT kantor untuk menghater seluruh komentar dan IG milik PT Relva, dan jangan lupa kamu sabotase juga laporan keuangan mereka. Jangan sampai PT mereka menang. Baik Pak, sekarang saya lakukan. Awas aja Pak kamu kayak kamu akan hancur di tangannya. Lihat deh. Medsos kita penuh komen nih. Gak heran sih, kayaknya ya mulai dari pengusaha yang katanya gede yang pernah datang ke tempatnya. Kayaknya iya sih. Tapi kalau dipikir-pikir, apa kita salah ya nolak mereka kemarin? Kamu nyesel? Enggak sih. Kalau kita nerima mereka, kita bakal rugi besar karena kita bakal kehilangan setengah saham kita. Tapi kalau kita tolak juga, kita bakal rugi sih. Dan hak kita juga mau menerima atau mau, karena memang nantinya kita juga yang bakal ngerasain. Iya sih. Oke, kalau gitu buat masalah ini kita clearin hari ini, dan aku mau minta tolong sama kalian, sama tim IT juga buat clearin masalah hari ini. Bisa kan? Kalau udah nanti langsung konfirmasi ke aku. Lanjutin. Mel, boleh minta tolong nggak lanjutin revisianku? Aku kelupaan sesuatu di kantor nih. Boleh? Aku balik ke kantor dulu ya. Kira-kira sekitar 1 jam lagi aku bakal balik. Soalnya di sini mau cabut dulu ke rumah. Ya Des, yang paling sibuk. Ya maaf deh, 1 jam aja deh. Oke, Oke, bye. balik ya. Oke. Oh iya Lis, besok kemungkinan aku mau agak telat. Setelah dikit apa agak telat banyak. Motor perusahaannya kamu sih perusahaan ini kita berdua. Ya nggak apa-apa, biar kamu sendiri ya Mas ya. Iya. Memang aku nggak bakal selama itu kok. Mau kemana? Aku mau nganterin saudaraku balik ke kampung. Oh, balik ke kamu. Oke deh. Tapi jangan lama-lama ya. Saya emang lagi banyak banget ini kerjaan. Stop. Akhirnya udah selesai. Ya Allah. Capek.
Akhirnya, Kalea pergi dari taman untuk menuju ke kantor untuk mengambil berkas, dan mereka kembali mengerjakan tugasnya. Memang hari sudah gelap, tetapi mereka tetap berada di sana untuk menyelesaikan pekerjaannya. Mau ke depan dulu ya, mau beli. Gak ada ini kan? Gak usah nitip lah ya. Oke. Dadah. Oke. Aku nitip dulu ya. BTW, pekerjaan yang dikasih Raya udah belum? Udah dong. Tangan udah berasap. Baru segitu doang pekerjaannya. Segitu doang. Kamu bisa apa? Aku baru juga aku tinggal sejam. Nggak mau, kamu udah selesai kan? Ya, iya deh, hebat. Habis ini naik gaji deh. Iya, oke. Udah kamu pintar ya tapi. Halo. Dapat itu doang. Satu doang nih gorengannya. Iri, bilang bos. Kita berempat loh di sini. Kita bertiga nggak dapat apa-apa. Kenapa sih hikmahnya? Udah datang semua? Udah datang. Dateng bawa gorengan cuma satu. Yang nanyain kerjain. Itulah ya. Udah selesai? Sudah. Habis ini udah malam ya, Pak ya? Bawa aja lagi. Oke. Kita akhiri dulu ya buat pengerjaan hari ini. Kalian pulang aja langsung, nggak apa-apa, nanti bisa sebentar. Ya udah, silakan pulang. Ya, pulang. Siap. Karena waktu sudah terlalu malam, akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing, terkecuali Rea yang masih berada di sana, dan ternyata sudah banyak pesan yang masuk di handphonenya. Rea mengira itu adalah nomor yang sama dari pihak Prima Group, tapi ternyata Itu bagus. Halo semuanya. Hai. Oh iya, ini aku ada tentang katanya buat kalian coba buka. Aku mau naruh tas dulu ya. Aku nggak pesen sih. Aku juga mau pesen. Tapi nggak ada nama pengirimnya. Wah gila sih. Sumpah. Yang ngirim gila sih. Yang ngirim gila. Gila, bisnismu apa ya? Mel, kamu dapat paket ini dari mana? Aku nggak tahu ya, karena tadi pas aku mau masuk di kantor, tiba-tiba sama satpam dipanggil satpam terus disuruh bawain. Makanya buat kalian berdua. Di tengah kegaduhan itu, sekretaris Pakinan, Fanya, kembali datang ke kantor. Saya di sini untuk menyampaikan yang terakhir kali. Saya sudah berulang kali bicara kepada Anda bahwa kami akan menolaknya. Apa-apaan ini? Dengarkan saya untuk yang terakhir kalinya. Dan ucapan Anda sama saja ingin menawarkan bisnis itu kepada saya kan? Kurang ajar. Kalian tuh hanya perusahaan kecil yang mementingkan ego kalian yang menolak perusahaan kita. Nggak salah. Kalian perusahaan besar yang mengemis-ngemis kepada kami. Jangan-jangan yang ngirim barang kayak gini juga kalian. Mengapa kita mengirim barang ini? Bukan level kami. Lalu seperti apa level kalian? Lihat aja pembalasan dari perusahaan kita. Silakan keluar. Sekali kalian tidak mau mengindahkan berita saya. Untuk apa kami menggunakan barang Anda? Kami bukan kawan Anda. Ingat, perintah ini hanya terakhir kalinya. Jika
Jika kalian tidak bikin apa tentang saya, hancur bisnis Anda. Ingat itu. Hancur bisnis kami. Perusahaan besar seperti Anda menginginkan produk kami. Hah? Perusahaan sampah. Ya kalian bisa apa? Kenapa bisnis kami? Ingat, Anda yang mengemis kepada kami untuk mendapatkan perusahaan ini. Tunggu. Ingat ucapan saya. Jangan pernah menginjakan kaki di sini lagi dan jangan memberikan penawaran yang sama karena jelas kami akan menolaknya. Oke, tunggu aja. Hancur bisnis Anda. Dan ingat, saya akan hancurkan ucapan Anda. Saya tunggu ucapan Anda. Stop. Nggak usah. Apa dia? Jadi mau kemana? Nggak tahu. Tadi katanya mau ketemu seseorang. Kayaknya kalian lanjut promote aja deh. Oh ya nanti kalau kamu mau ngomong, kamu ketemu. Oke deh. Jeff, El, kerjaan aku udah kelar nih. Aku pamit pergi beli barang sebentar ya. Kalian mau nitip nggak? Belum tahu. Udah. Hati-hati ya. Oke. Tak lama dari kepergian Kalea, Rea kembali datang dan membawa kembali kotak tersebut. Habis ketemu sama orang. Itu kotaknya diapain? Kotak. Oh ini. Buat barang. Hah? Barang bukti apa? Ada. Dah, lanjut aja. Keesokan paginya, Kalea mendapatkan berita yang sangat besar. Mereka diundang untuk melakukan presentasi di depan pembisnis besar lainnya. Lemes banget, Kak, baru datang juga. Lagi capek banget nih. Guys, by the way, kemarin kita dapat tawaran buat presentasi pada perusahaan-perusahaan gede lainnya. Mau nggak? Ya udah, aku daftarin ya. Oh ya, boleh. Tapi syarat-syaratnya apa aja? Syaratnya sih gampang sih. Nanti aku urus aja deh. Oke. Tapi kamu pernah dia sama orang yang nggak kamu simpen nomornya atau nggak jelas gitu, pernah nggak kamu nggak? Pernah sih. Palingan juga dari perusahaannya si Kinan lagi. Si Cina. Apa biasanya? Ya ngasih tawaran gitu deh. Gak jelas udah tolak juga. Ya udah deh, sama kalau gitu. Oke. Rek, mana mestinya aku mau masukin data-data yang kalian kirim kemarin. Nih. Gugup banget kalau udah. Mana nggak gugup ya? Soalnya tadi pagi sebelum kesini yang mau tanya ada yang kamu nggak? Itu kayaknya dari Prima Group. Soalnya juga jawaban kamu yakinan banget. Soalnya mereka juga bilang ke aku besok saat presentasi kalian akan hancur. Terus kok bisa gitu loh mereka tahu kita ikut ini atau enggak? Kayak gitu banget. Bisa aja lah sih, tapi dapat kontak siapa aja yang gitu sih. Tapi kan buat apa? Apa untungnya juga buat mereka? Ya bisa aja kan. Bisa aja sih. Ya udah lah ya, yang penting presentasi kita sukses. Sukses. By the way, ini presisinya aku bawa dulu ya. Sekalian cross check, siapa tahu ada kesalahan nanti. Oke. Kalau ada yang
Bilang aja. Oke deh. Mau buang sampah. Oh iya, si El mana? Si El lagi keluar dari, kayaknya beli makan deh. Beli makan dulu sebelum sini. Iya. Biasa. Sekarang aku mau buang sampah dulu. Oke. Oh ya, aku mau ngomong dulu ya. Oh ya, semuanya udah lupa belum? Udah. Oh ya, Tadi. aduh. Ayam kipas kan? Oke, udah. Masuk. Halo semuanya. Kemarin aku telat, sebagai gantinya aku kasih kalian jajan. Jangan. Oke, betul. Nah, jajan itu punya untuk umat. Yang itu dong. Banyak jajannya. Iya. Terus ini tadi aku ada titipan dari ibu. Apa lagi? Nggak selesai pakainya si Rea terus nih. Gak usah apa-apa di luar. Duduk dulu aja nih. Oke. Ini aku yang bawa. Iya. Jangan dimakan dulu ya, tapi Tak makan. Ini apa ya? Apa ya? nggak tahu lah. Barang siapa juga. Jadi kok nggak ada minumnya langsung. Coba sih ini. Jangan Kamu udah pakai gini dari mana sih, Dek? Ya, dari tempat. Kau kok jadi kamu juga semua? Ya bukannya curiga sih, tapi ya masa 2 kali tapi jadi kamu doang. Oh, kamu misal udah terlalu sini. Loh, kok jadi kalian ada di kamu? Rek, kok kamu diem aja sih? Ya, karena gak perlu disalahin juga kan? Gak ada yang perlu disalahin dari El. Tapi kamu gak ada curiga ini duluan. Ini, kalau kalian mau nyalain dia, hanya karena dia bawa ini, kan itu belum tentu. Kan dia bilangnya dapat dari tukang paket. Ya, meskipun itu mau 2 kali atau 3 kali, namanya orang iseng kan ada di mana-mana. Dia juga teman kita kok. Terus kalau bukan aku siapa lagi? Nah, itu yang harus kalian cari tahu. Kalau aku mainnya kayak gitu, ya itu aku. Apa yang pasti nanti mainnya pasti nggak bakal serapi. Ya juga. Oke, tegas. Aku percaya. Oke deh, demangnya aja ada kerjaan kali nih. Oke deh. Oke, buat masalah ini kita skip dulu. Mau aku koleksi lagi? Koleksi dulu. Nggak fetish apa lu? Kan biar nggak salah sasaran. Oke, lanjut aja. Oh iya, persiapan buat besok udah siap semua. Kayaknya sih udah aman ya. Tapi ini file yang sempat aku kirim kemarin udah. Udah kan? Udah mana? Oke. Kenapa? Kok aku nggak tahu? Emang ada yang perlu dimasukin lagi? Enggak, itu file yang ini apa? Yang sempat Deva kirim ke kamu itu. Kan ada yang aku benerin lagi. Yang kemarin. Udah aman kok flash-nya. Ada di aku nih. Kalau gitu aku bawa aja ya. Oke deh. Dan aku simpen biar gak hilang-hilang. Oke. Aman kan? Aman. Oke.
Beli makan yuk. Aduh, males banget nih. Lagi panas-panasnya. Ajak dia tuh. Ayo, aku beliin minum deh. Aduh, males sih. Tapi udah deh, cepet ya. Tetap ya. Aku sama Rea benci ya. Apa ya lo? Oke, fine. Stop, sih. Zef, cepetan. Iya, Wah, titip ya. Bagaimana Fanya? Bekas-bekas besok apakah sudah kamu siapkan? Sudah selesai Pak, saya tinggal mengopinya saja. Oke, kerja bagus, segera selesaikan. Hari ini semuanya sudah komplit 100% dan saya sudah mengecek dan menghandle semua karyawan yang berkegiatan hari ini. Kerja bagus, tapi besok hanya satu hal saya inginkan dari kamu. Apa itu Pak? Saya ingin kehancuran PT Relevan. PT itu adalah suatu PT yang startup mulai dari awal, tapi sudah berani menentang saya. Pak, jika itu keinginan Bapak, saya harap Bapak melepaskannya karena pendirian mereka sangat kokoh dan jawabannya mereka tidak maka tetap tidak. Cukup! Saya hanya perintahkan satu kali saja. Silakan kerjakan dan jangan menyela saya. Baik Pak, kalau begitu saya kembali dulu. Baik, silakan. Halo, kamu pastikan apa yang saya sampaikan kamu lakukan. Bagaimanapun caranya, PT Relevan harus hancur. Bagaimanapun, kamu harus ingat bahwa kamu adalah bagian dari kami. Semua rencana ini pasti akan berhasil. Lihat saja. Itu kok dari tadi muncul notif terus, coba kamu cek. Bersih dulu aja ya biar sekali. Oh ya, ini mau dicoba. Jangan dibuka sih. Soalnya nih kita udah ngecek gimana kok bukanya di sana aja. Aku setuju ya, boleh dicoba. Oke, kalau itu kita langsung berangkat aja. Udah gak ada yang tinggal kan? Ada. Singkat cerita, keesokan paginya presentasi akan segera dimulai. Tunggu! Kalian ya, perusahaan kecil masih saja tidak mengindahkan perintah saya. Sudah. Terus, Kami tidak akan peduli. Dan kita bukan kawan Anda. mengapa Anda tidak peduli? Lihat saja, siapa yang bakal berhasil di vendor ini. Kalian orang kayak gitu. Semua
Novel yang begini nanti tinggal bilang aku sama Nadia aja ya. Bayar. Kayaknya ada yang nyabotase fasilitas kita. Karena di dalamnya kamu masukin karena kosong dan malah ada virus. Kamu ngantuk ya? Gimana ngantuk sih, yang jelas-jelas satunya jadi mati kayak gini? Yang jelas-jelas dari kemarin kan fisiknya kan bangga. Tapi kan gak aku cek. Gimana nggak kamu cek? Kamu jelas-jelas dari kemarin tuh kamu yang bawa. Jadi kemarin aku bawa, tapi kan tadi kan aku mau ngecek juga gak dibolehin sama kalian. Jadi pakai tiga ibu. Nggak usah kesal. Iya. Kita nggak selesai. Sumpah. Kok berani kamu ngecewain sih? Bukan aku. Kamu tuh. Jelas-jelas kamu kal, yang bikin kamu, yang ngasih kamu. Dan aku kemarin gak ngecek sama sekali. Kan dari kemarin juga kamu yang bawa. Gimana kalau kita percaya? Kamu gak ada bukti. Mau bukti? Kemudian tanpa bukti itu hanya sampah deh. Kamu gak ada sih. Wah, kita berhasil. Masalah yang tadi saya jelasin. Inti, kamu yang pintar. Tapi sayang, mainnya kurang bersih. Kamu udah aku lagi. Kamu serius? Serius dong, orang jelas-jelas kamu yang lakuin itu semua. Punya bukti apa kamu? Punya banyak bukti. Mau dengar satu lagi? Ini juga bukti. Mau dengar? Tenang aja, semua udah saya kerjakan dengan baik dan sesuai rencana. Dan mereka sedikit pun tidak menaruh curiga kepada saya. Jangan lupa kamu adalah bagian dari kami. Nona Kalea, putri bungsu Primaku. Nona Kalea yang terhormat, putri bungsu dari Primaku. Wow, ada orangnya di sini ternyata. Mau apa lagi? Kurang cerdas kamu mainnya. Sayang, Anda yang gila. Kamu nolak perusahaan sebesar itu. Biar bisa kerja sama kamu, terus jadi bawahan dari kakak kamu itu. Kamu mau itu semuanya sia-sia? Mikir. Kamu cuma perusahaan kecil. Kecil. Kamu udah bisa mereka. Kan bisa banyak kan, David. Ya udah, kamu aja sendiri. Silakan lepas kontrak dari kita. Tanda tangan nih surat perjanjian ini. Sekarang. Dan gak usah datang kita lagi. Anda bukan dari bagian itu. Ingat ya. Tanpa bantuan perusahaan kalian nggak bakal sebesar Mimpi kamu gak lihat aja presentasi besar itu, ha? Tanpa file yang aku kasih. Apa yang udah kamu buat itu? Tidak akan jawab masalah. Cukup diam dan jangan berulah di sekitar aku. Kalau kamu lakuin itu lagi, kamu akan tahu. Kenapa Anda menyakiti diri saya, Kalea?
saya, kakak dan adik sama aja, sama-sama suka manik molar. Iya, ini enggak teman lama. Teman. Lalu kalian apa? Penggunjing, pengemis, atau apa? Perusahaan kalian itu tidak bakal pernah merasakan itu. Oke, thank you. Silakan. Mau apa lagi? Saya sudah ngomong aja. Dan semua yang Anda pikirkan bukan termasuk dari bisnis saya. Lupakan hal itu. Silakan pergi. Saya tidak berani kecuali Perusahaan kalian masih ada sama saya. silakan ambil. Saya tidak peduli. Dari presentasi itu, saya mendapatkan investor yang akan membayar saya. Silakan suatu saat nanti jika kiamat pun tidak akan terjadi. Dan saya pastikan itu akan hancur. Ingat ucapan Anda yang akan hancur. Panggil polisi sekarang. Sudah saya panggil dari tadi. Ada apa ini? Bentar. Oh, sini. Ini bakalan tetap berjalan tanpa adanya lawan. Dia akan bergabung bersama kita. Kami memulai semuanya dengan mimpi-mimpi sederhana yang tumbuh jadi besar. Dua sahabat, satu tujuan, membangun sesuatu dari nol bersama-sama. Tawa, lelah, dan harapan kami satukan dalam sebuah usaha yang kami sebut rumah kedua. Tapi siapa sangka, justru dari tempat itulah luka paling dalam datang. Saat kepercayaan dijaga bertahun-tahun dihancurkan dalam sekejap. Bukan oleh pesaing, bukan juga oleh orang asing, melainkan oleh seseorang yang dulu kami anggap saudara. Ini bukan sekedar cerita tentang bisnis, ini cerita tentang kepercayaan, tentang luka yang ditinggalkan pengkhianatan, dan tentang bagaimana kita berdiri lagi meski hati belum sepenuhnya pulih.